Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kali ini kita akan membahas tentang pembahasan mustalahul hadis yang kita ambil dalam kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahul Hadis yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmul hadis itlaqu ilmil hadis ala maknayain. Al-awwalu annahu yutlaqu ala naqlin wa riwayati ma udifa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam aw naqli ma udifa ila sahabati aw tabi'ina wa huwa bihadzal ma'na yusamma ilmal hadis dirayatan. Ilmu hadis dimaksudkan dalam ilmu hadis di sini adalah ilmu hadis yang memiliki dua makna. Makna pertama dalam bahasan ilmu hadis di sini adalah ilmu yang disandarkan pada makna memindah dan meriwayatkan apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau memindah apa-apa atau sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Ya. Nah, dengan pengertian ini, ilmu hadis ini dinamakan dengan ilmu hadis riwayatan. Ya. Makna yang pertama dalam makna ilmu hadis yaitu ilmu hadis riwayat, yaitu ilmu hadis dengan menggunakan makna memindah dan meriwayatkan. Jadi ada pemindahan dan meriwayatkan sesuatu atau apapun yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau memindah sesuatu atau apapun yang disandarkan kepada sahabat atau tabiin. Nah, di sini mencakup dari ucapan-ucapan Nabi yang Nabi ucapkan dan juga perbuatan-perbuatan Nabi atau ketetapan-ketetapan Nabi, yaitu satu hal yang dilakukan di hadapan Nabi, kemudian Nabi menetapkan itu, atau sifat-sifat yang berkaitan dengan syama'il atau pribadi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sirah atau sejarah-sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik sebelum diutusnya Nabi atau setelah diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ilmu ini dinamakan dengan ilmu hadis riwayatan, yaitu pengambilan, periwayatan apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau pemindahan, pengambilan yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Kemudian makna yang kedua, annahu yutlaqu ala tariqati awil manhaj alladhi taba'a fi kayfiyati ittisal al ahadis min haitsu ahwali ruwatiha dhabtan wa adalatan min haitsu ahwali sanadi ittisalan wa inqita'an wa ulima al hadis bi hadzal ma'na wal ma'ruf bi ilmi al hadis dirayatan. Kemudian makna yang kedua dari makna ilmu hadis dalam bahasan kita adalah ilmu yang dimaksud dengan makna thariqah, jalan, ya, awil manhaj atau manhaj, metode yang alladzi utbi'a, yang dibuat sandaran atau rujukan yang diikuti fi kaifiyat ittisal hadis, di dalam cara untuk mengetahui daripada kualitas hadis, min haitsu ahwali ruwatiha, dari segi keadaan perawi hadis tersebut, baik dalam dobetnya atau penguasaan dia dalam ilmu hadis, hafalannya, wa adalatan, dan sifat adil daripada perawi tersebut yang nanti akan kita bahas, wa min haitsu ahwalis sanad, dan dari segi keadaan sanad atau mata rantai daripada hadis tersebut, baik mutasilnya atau terputusnya hadis tersebut. Maka ilmu hadis dengan pembahasan ini dinamakan dengan ilmu hadis dirayatan, ya, ilmu hadis yang di situ penekanannya ini lebih dalam membahas thariqah atau jalan atau manhaj, metode yang dijadikan dasar patokan di dalam mengetahui mutasilnya, sampainya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dari keadaan rawi-rawi hadis itu sendiri, ya, dari segi
sifat adilnya rawi atau dhabatnya rawi, penguasaan dalam ilmu hadisnya, atau dalam segi sanad dari mata rantai hadis tersebut muttasil atau tidak, terputus atau tidak, sehingga hadis tersebut bisa dikatakan hadis sahih, hasan, atau bahkan dikatakan hadis lemah atau dhaif. Maka ilmu ini itu dinamakan dengan ilmu hadis dirayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu hadis riwayatan, kita akan membahas tentang ilmu hadis riwayat. Wahwa ilmu yashtamilu ala naqlin wa riwayati ma udhifa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi allati qalaha aw af'alihi allati fa'alaha aw taqriratihi ay ma fu'ila amamahu fa aqarrahu aw awsafahu yakni syama'iluhu wa siratuhu qabla bi'sati wa ba'dah aw naqli ma udhifa ila sahabati aw tabi'in. Nah, pembahasan pertama dalam pembahasan kita adalah dari pembahasan ilmu hadis adalah ilmu hadis riwayat, yaitu ilmu yang mencakup atas pemindahan dan periwayatan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu yang mencakup pada pemindahan dan periwayatan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi, baik dari ucapan-ucapan Nabi allati qalaha yang diucapkan oleh Nabi, au af'alahu au af'alihi, atau dari perbuatan-perbuatan Nabi allazi fa'alaha yang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza. Nabi Muhammad bersabda kadza wa kadza, begini. Atau fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza, Rasulullah melakukan ini. Au taqirati, atau ketetapan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sesuatu yang dilakukan di hadapan Nabi ya, namun Nabi tidak melakukan hal itu dan Nabi juga tidak melarang hal itu, seperti halnya diperbolehkannya memakan hewan dog, yang mana Nabi Muhammad SAW tidak memakan hewan dog ketika ditawarkan oleh sahabat. Ketika sahabat memakan hewan dog, namun Nabi juga tidak melarang hal tersebut. Nah, ini dinamakan dengan sunnah takririyah dalam ilmu hadis. Atau sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu dari kepribadian Nabi Muhammad, kemudian sirah Nabi atau kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW sebelum diutusnya Nabi atau setelah diutusnya Nabi, atau juga pemindahan segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki derajat yang tinggi, atau juga disandarkan kepada tabi'in, yaitu daripada orang-orang yang hidup sezaman dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Inilah pembahasan yang pertama tentang ilmu hadis riwayat, yang intinya adalah ilmu yang mencakup atas pemindahan dan periwayatan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, atau pemindahan yang disandarkan kepada para sahabat Nabi atau tabi'in, baik dari ucapan-ucapan Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, dan juga ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh Nabi, kemudian juga dari kepribadian serta sejarah sirah kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW, baik yang sebelum diutusnya Nabi menjadi Rasul atau setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Wa mauduhu aidatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min haisul aqwal wal af'al wat taqirat. Kemudian pembahasan daripada ilmu hadis riwayat ini, titik penekanannya adalah kepribadian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepribadian daripada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi ucapan-ucapan beliau, perbuatan-perbuatan beliau, dan juga ketetapan-ketetapan beliau. Karena tidaklah dalam sosok diri Nabi Muhammad SAW terdapat uswatun hasanah sebagai suri tauladan bagi kita untuk mencontoh dan mengikuti daripada setiap ucapan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Faidatuhu al-inayah bihifdi sunnah an-nabawiyah wa ma'rifatuha wa nashruha bainal muslimina wa bidzalika faidatun baqaiha wa adami indirasiha. Faidah atau hikmah
disunahkan atau dianjurkan kita mempelajari tentang ilmu hadis ini, terutama tentang ilmu hadis riwayat, adalah untuk menjaga daripada keberlangsungan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mengetahui daripada sunnah-sunnah nabawiyah, dan juga menyebarkan kepada kaum muslimin agar mengetahui daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari itu semua akan terjadi baqa'uha, tetapnya sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman, dan tidak adanya terkikisnya atau hilangnya sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita berada di akhir zaman yang begitu sulit kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka penting kita mempelajari tentang ilmu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mengetahui daripada syama'il, kemudian sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadi'uhu Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab az-Zuhri al-mutawaffa sanata fi khilafati Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ay innahu awwalu man dawwanahu wa jama'ahu bi amril khalifah ar-rasyidin Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, wa innahu kataba ila ahli al-afaq an yunduru ma kana min hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw sunnatihi faktubuhu fa inni khiftu durusal ilmi wa dhihabil ulama. Yang pertama kali meletakkan atau mengarang daripada dasar pondasi ilmu hadis adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab az-Zuhri, yang mana beliau meninggal pada tahun 125 Hijriah setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW pada masa kepemimpinan khilafah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah orang yang pertama kali membukukan dan mengumpulkan daripada ilmu hadis atas perintah daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Karena beliau, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, memerintahkan kepada seluruh penduduk negerinya untuk mencatat daripada ilmu-ilmu hadis atau tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, aning dulu makana min hadis Rasulullah SAW sunnatihi faktubuhu, maka perhatikanlah dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, maka catatlah itu semua dengan rapi, karena aku fa inni khiftu, karena aku atau beliau mengkhawatirkan akan habisnya, hilangnya ilmu, dan juga hilangnya para ulama. Maka pada zaman beliau ilmu hadis atau hadis ini dikumpulkan, dijadikan buku, disusun dengan rapi agar tidak terjadi keserupaan dengan Al-Quran, dan agar bisa menentukan mengetahui mana hadis yang berkualitas dan hadis yang tidak berkualitas, dalam artian hadis lemah atau hadis sahih. Maka penting dalam pembahasan kita nanti kita akan membahas tentang ilmu hadis daripada dalam kitab Mustalahul Hadis, dari bermacam-macam tentang pembahasan hadis, dari mulai hadis sahih, hasan, lemah, dan nama-nama hadis lain sebagainya, sehingga kita bisa tahu metode bagaimana mengetahui kualitas hadis Nabi Muhammad SAW. Karena ini berkaitan dengan khabar, berita, yang mana kita tahu bahwa khabar atau berita adalah kalam yang mencakup pada kebenaran dan kebohongan lidatihi, karena zatiyahnya kalam khabar itu sendiri secara zatiyahnya ini menunjukkan pada makna masih mungkin benar, masih mungkin bohong. Itulah berita. Maka hati-hati dalam kita menanggapi berita, apalagi berita-berita yang ada di media dan lain sebagainya. Dalam masalah hadis pun kita harus diperintahkan memperhatikan tentang kualitas matan hadis, redaksi hadis tersebut sahih atau tidak, kemudian sanad atau mata rantai hadis tersebut ini sudah sampai kategori sahih atau tidak. Maka ini perhatikan bagi kita, penting agar kita tidak mudah menerima berita kabar begitu saja tanpa meneliti dengan sebenar-benarnya kebenaran atas berita tersebut, baik itu berita dari Nabi Muhammad yang berupa hadis Nabi Muhammad SAW atau berita-berita lainnya yang berkaitan dengan informasi. Apalagi di zaman teknologi yang begitu mudah informasi kita dapatkan ini, maka hati-hati dengan berita. Al-berita, al-khabar, al-kalam yang muhtamil baina sidq wal kadhib,
yang masih mungkin benar, masih mungkin salah. Lidatihi kanadat, berita itu sendiri. Apalagi berita yang kita dapatkan belum jelas dari siapa status berita itu. Mudah-mudahan sedikit dari pembahasan kita tentang pembahasan ilmu hadis awalan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab.